Saudaraku, mari kita bersama-sama menulis sholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar ini. Setiap sholawat yang kita panjatkan adalah bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Alas Roban. Hutan tua yang dijauhi manusia bukan tanpa alasan. Kabut selalu turun lebih awal dari tempat lain. Suara-suara aneh sering terdengar meski tak ada siapapun. Pepohonan menjulang tinggi, daunnya lebat, akar-akarnya menjalar seperti ular lapar. Mereka seakan menyimpan rahasia sejak dunia ini diciptakan. Di tengah hutan itu, tersembunyi sebuah tempat yang tak terlihat oleh mata manusia. Sebuah lembah kecil, diselimuti kabut perak, terlindung oleh ilalang berduri dan pohon beringin purba. Di sanalah Mahesa tinggal. Seorang jin agung yang menjaga batas antara dunia manusia dan dunia makhluk gaib. Mahesa telah hidup sejak zaman ratusan tahun sebelum nama Karawang dikenal. Ia tidak berasal dari dunia kegelapan. Ia adalah jin penjaga, bagian dari tatanan alam yang diciptakan untuk menjaga keseimbangan. Tapi apa gunanya keseimbangan jika hati sendiri tak lagi seimbang? Ia duduk bersila di atas batu datar yang mengambang sedikit di atas tanah. Di hadapannya, api biru berkobar tenang. Api ini bukan api biasa. Ia menyala dari kehendak Mahesa sendiri. Di dalam nyalanya, memori hidup dan mati terus berputar. Sosok perempuan bergaun putih samar terlihat dalam kobaran itu. Wajahnya lembut, tatapannya teduh. Rambutnya hitam panjang, bergelombang, dan senyum di bibirnya seperti embun pagi yang jatuh perlahan ke daun. Itulah Ratna Laraswati, istri Mahesa. Perempuan jin dari wilayah timur yang dinikahinya dalam ikatan langit dan bumi. Cinta mereka tulus. Mereka tak ikut perebutan kuasa antar kerajaan gaib. Tapi Ratna memiliki kekuatan yang menonjol, dan Nyi Roro Kidul merasa terancam. Dalam serangan malam yang penuh sihir dan badai laut, Ratna dibunuh. Mahesa tak sempat menyelamatkan. Ia datang hanya untuk menemukan tubuh istrinya sudah larut ke dalam kabut laut, diseret ombak ke alam tanpa nama. Sejak hari itu, Mahesa berubah. Ia menutup pintu ke dunia luar. Ia menolak ajakan para jin lain. Ia tak lagi menghadiri pertemuan penjaga. Bahkan bumi pun ia biarkan berjalan sendiri, tanpa bantuannya. Ia hanya duduk di tempat yang sama, menatap api kenangan, menyesap luka, dan bertanya-tanya apakah abadi selalu berarti kehilangan. Waktu bagi jin tidak mengalir seperti waktu manusia. Kadang satu malam bisa serasa 100 tahun. Kadang 1000 tahun hanya seperti mimpi singkat. Tapi rasa sakit tidak mengenal waktu. Rindu juga tidak. Dan Mahesa, yang dulu begitu kuat, kini mulai merasa letih. Letih sendiri, letih menunggu, letih berharap istrinya bisa kembali dari kematian yang tak bisa dijamah. Pada malam ke-999 setelah kepergian Ratna, langit di atas alas Roban berubah. Bintang jatuh melintas cepat, seolah membelah langit dengan pisau cahaya. Mahesa membuka matanya. Untuk pertama kalinya sejak sekian lama, api biru di hadapannya meredup. Tidak padam. Hanya menunduk. Seperti memberi ruang pada sesuatu yang baru. Di tengah hening malam, Mahesa berdiri. Angin menyibat jubahnya yang berbahan kabut. Dari tubuhnya, aura gaib menyebar, membuat ilalang menunduk dan pepohonan bergoyang pelan. Tapi bukan kekuatan yang membuatnya berdiri malam itu. Bukan pula dendam. Ia berdiri karena satu hal sederhana. Ia ingin hidup lagi. Bukan hidup sebagai jin yang kuat, tapi hidup sebagai makhluk yang punya teman bicara. Ia ingin merasakan cinta yang ringan, yang datang dari hati manusia. Ia ingin seseorang yang bisa menemaninya duduk di bawah pohon, membagi makanan, bercerita tentang hujan dan cucian yang tak kering. Sesuatu yang sepele bagi manusia, tapi begitu mewah bagi makhluk sepertinya. Ia mengangkat tangannya ke langit. Dari telapak tangannya muncul cahaya putih. Cahaya itu melilit tubuhnya perlahan, seperti benang halus yang menutupi luka. Wajah Mahesa yang menyeramkan mulai berubah. Kulitnya menghalus. Tanduknya menghilang. Sayapnya larut ke dalam tubuh. Matanya menjadi hitam biasa, tanpa nyala merah. Beberapa menit kemudian, berdiri seorang pria muda, tampan, berperawakan tinggi. Ia mengenakan pakaian sederhana, seperti anak rantau yang baru datang ke kota. Namanya kini adalah Rega. Wajahnya biasa, namun menenangkan. Tatapannya dalam,
seolah menyimpan kisah yang tak selesai. Dengan langkah pelan, Rega berjalan keluar dari lembah rahasia. Setiap jejaknya meninggalkan bekas cahaya yang segera hilang begitu disentuh tanah. Pepohonan seakan memberi jalan. Burung hantu yang biasanya diam, kini mengeluarkan suara lirih. Seperti menyapa. Seperti tahu bahwa sang penjaga telah memutuskan untuk pergi. Ia tidak membawa apa-apa kecuali keinginannya. Tidak ada senjata, tidak ada bekal, tidak ada jimat atau pusaka. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih besar di dalam dadanya. Kerinduan. Kerinduan untuk dicintai, bukan karena kekuatan, tapi karena siapa dirinya. Bukan sebagai Mahesa si jin penjaga, tapi sebagai Rega, lelaki biasa yang hanya ingin ditemani makan malam. Ia menuruni bukit, melewati sungai kecil, menyusuri jalan setapak yang hanya dikenal oleh para pelintas gaib. Kabut mengikuti di belakangnya, seperti enggan berpisah. Tapi Rega tak menoleh. Ia tahu, begitu ia pergi, dunia yang ia tinggalkan tak akan bisa ia masuki semudah itu lagi. Beberapa saat kemudian, ia sampai di batas hutan. Di depannya, cahaya lampu kota mulai terlihat. Suara kendaraan samar terdengar. Asap pabrik dan wangi nasi goreng bercampur di udara. Ini bukan alamnya. Tapi inilah tempat yang ia pilih. Tempat di mana ia akan memulai hidup sebagai manusia. Rega menatap langit sekali lagi. Tak ada bintang. Hanya lampu jalan dan langit kusam. Tapi di balik gelap, ia tahu ada harapan yang menanti. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah ke arah Karawang. Tempat yang bahkan belum pernah ia lihat, tapi terasa akrab, seperti pernah ada dalam mimpi yang ia lupakan. Di dalam dirinya, Mahesa masih hidup. Tapi kali ini, ia bukan penjaga. Ia bukan pembalas dendam. Ia hanya lelaki yang ingin mencintai dan dicintai. Dan entah kenapa, dalam heningnya malam, nama itu muncul di kepalanya. Nama yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Tapi terasa begitu dekat, Narti. Karawang. Kota yang tak terlalu besar, namun cukup padat. Pagi-paginya disibukkan dengan klakson kendaraan dan pasar yang ramai. Malam-malamnya dihangatkan oleh pedagang kaki lima, suara motor yang menderu, dan obrolan ringan warga yang duduk di pinggir jalan. Di sebuah sudut perkampungan yang agak sepi, di jalan kecil yang menghubungkan gang ke area pabrik, Rega membuka warung nasi gorengnya. Bukan warung dalam arti sebenarnya. Hanya gerobak kayu dengan wajan besar, 2 bangku plastik, dan 1 lampu temaram yang tergantung di atas tiang besi. Di belakangnya, tembok rumah kosong yang dipenuhi sulur tanaman liar. Namun dari balik kesederhanaan itu, aroma nasi goreng buatan Rega menyebar ke seluruh penjuru gang. Wangi bawang putih dan kecap yang terbakar di atas api, suara nasi yang digoreng cepat, dan iringan senyum Rega membuat warung itu mulai dikenal. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap pelanggan yang datang, dilayaninya dengan ramah. Ia tak pernah terlihat lelah. Tatapannya lembut, seolah selalu mendengarkan, meski mulutnya tak banyak berkata. Warung itu mulai ramai dalam waktu 2 minggu. Anak-anak pabrik sering mampir sepulang kerja. Sopir angkot yang lewat pun berhenti sekadar makan dan minum teh manis. Tapi dari semua pelanggan itu, ada satu yang paling membuat Rega memperhatikan. Seorang nenek. Badannya bungkuk, kerudung lusuh menutupi rambut putihnya, dan langkahnya lambat tapi pasti. Ia selalu datang menjelang pukul 8 malam, saat warung Rega tak terlalu ramai. Bersamanya, 2 anak kecil, sekitar usia 5 dan 7 tahun. Anak laki-laki itu pemalu, selalu berdiri di belakang neneknya. Anak perempuan lebih ceria, sering memeluk kaki sang nenek dan tertawa kecil. Mereka tak banyak bicara, hanya sesekali berbisik. Tapi tatapan mereka tajam, seolah melihat lebih dari yang terlihat. Pertama kali datang, sang nenek memesan 1 porsi nasi goreng. Ia bilang, "Pakai sambal sedikit saja ya, biar anak-anak bisa makan juga." Rega mengangguk. Tapi saat menyajikan, diam-diam ia menambahkan nasi sedikit lebih banyak dan lauk lebih dari biasanya. Ia tak bilang apa-apa. Hanya tersenyum saat sang nenek membayar dengan uang pas. Malam berikutnya, nenek itu datang lagi. Dan besoknya lagi. Rega mulai mengenalnya sebagai Bu Narti. Namanya sederhana, tapi ada keteguhan dalam cara ia menyebutkannya.
Bu Narti ternyata tinggal di rumah kontrakan sempit di ujung gang. Ia bekerja sebagai tukang bersih-bersih di rumah keluarga kaya di kawasan perumahan. Pergi pagi, pulang sore. Gajinya cukup untuk hidup seadanya, tapi tak pernah mengeluh. Setiap malam, ia bawa cucu-cucunya ke warung Rega. Bukan hanya untuk makan, tapi juga karena anak-anak itu senang melihat api di wajan dan mencium wangi nasi yang menguar dari gerobak. Suatu malam, Rega memberanikan diri bertanya, "Bu Narti, anak-anak ini cucu ibu ya?" Bu Narti mengangguk pelan. Orang tuanya sudah nggak ada dari mereka lahir. Anakku kecelakaan waktu hamil tua. Suaminya ikut meninggal. Aku yang rawat mereka sejak lahir. Rega diam. Ia menatap dua anak itu yang kini duduk di bangku plastik, berbagi satu piring nasi goreng. Anak perempuan menyuapi saudaranya dengan sendok kecil, tertawa kecil saat nasi jatuh ke celana. Rega merasakan sesuatu dalam dadanya. Rasa yang tak ia kenal sebelumnya. Rasa yang tak berasal dari dunia jin. Malam-malam berikutnya, Rega mulai melakukan hal-hal kecil. Ia menyimpan satu telur rebus khusus untuk Bu Narti. Ia kadang membungkuskan satu porsi tambahan, pura-pura bilang, "Ini kelebihan masak, Bu. Sayang kalau dibuang." Bu Narti tahu, tapi ia tidak protes. Ia hanya tersenyum dan bilang, "Terima kasih, Nak." Lalu datang malam ketika hujan deras mengguyur Karawang. Warung-warung lain tutup. Jalanan sepi. Tapi Rega tetap membuka gerobaknya, meski tak ada pembeli. Dan di tengah hujan, Bu Narti muncul, basah kuyup, membawa payung kecil yang tak mampu melindungi dua cucunya. Rega segera mempersilakan mereka duduk di bawah terpal kecil yang ia pasang darurat. Ia membuatkan teh hangat, meminjamkan handuk kecil, dan memasakkan nasi goreng panas dengan telur mata sapi. Bu Narti menangis pelan. Bukan karena lapar, tapi karena merasa diperhatikan. Malam itu, Rega meminjamkan jas hujannya pada Bu Narti. Ia berkata, "Ibu, jangan datang kalau hujan deras. Saya bisa antar makanan ke rumah." Bu Narti terdiam. Ia menatap Rega lama. Lalu berkata, "Nak, kamu bukan orang biasa, ya?" Rega terkejut. Tapi ia hanya tertawa kecil. "Saya cuma orang yang pernah sendirian, Bu. Jadi tahu rasanya." Sejak malam itu, hubungan mereka jadi lebih dari sekadar penjual dan pembeli. Anak-anak mulai memanggil Rega dengan sebutan, "Om Rega." Kadang mereka membawa gambar coretan tangan, menunjukkannya dengan bangga. Rega menyimpannya di kotak kecil di bawah gerobak. Di sisi lain, perasaan dalam hati Rega tumbuh pelan-pelan. Ia tak pernah menyangka akan menyukai manusia bukan karena wajah, tapi karena hatinya. Bu Narti bukan perempuan muda. Tapi dalam dirinya, ada kebaikan yang tulus, keikhlasan yang jarang ditemukan bahkan di kalangan makhluk gaib. Rega mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah mungkin cinta bisa tumbuh dari rasa hormat? Dari kekaguman terhadap perjuangan? Ia tak tahu jawabannya. Tapi ia tahu satu hal. Ia ingin Bu Narti dan anak-anak itu bahagia. Bahkan jika bukan bersama dirinya. Tapi takdir punya caranya sendiri. Suatu malam, anak laki-laki Bu Narti, Rian, sakit. Demam tinggi. Rumah kontrakan panas dan pengap. Bu Narti panik. Ia tak tahu harus bagaimana. Ia datang ke warung Rega dengan wajah cemas. Tanpa banyak bicara, Rega langsung memanggil ojek online, meminjam sepeda motor, dan membawa Rian ke klinik terdekat. Ia yang bayar obat, ia yang menunggui sampai anak itu bisa tidur tenang. Bu Narti hanya bisa menatap Rega dalam diam. Di matanya, Rega bukan lagi orang asing. Ia adalah seseorang yang telah menyentuh hidup mereka. Malam itu, saat Rega mengantar mereka pulang, ia berdiri di depan pintu kontrakan Bu Narti. Hujan rintik turun lagi. Tanpa rencana, tanpa ucapan panjang, Rega berkata, "Bu Narti, izinkan saya menjaga ibu dan cucu-cucu ibu. Bukan hanya malam ini, tapi selamanya." Bu Narti terdiam lama. Sangat lama. Ia menunduk. Mungkin berpikir bahwa ia terlalu tua, terlalu miskin, terlalu lelah untuk menerima cinta baru. Tapi kemudian ia berkata, "Nak, hidupku sudah panjang. Aku tak pernah berharap apapun lagi. Tapi anak-anak ini, mereka belum tahu apa-apa.
Kalau kamu ingin menjaga mereka, janjilah, jangan bawa mereka ke penderitaan lain. Rega menatap langit. Di hatinya, suara mantra kuno kembali bergema. Ia tahu, sudah waktunya ia jujur. Tapi malam itu, ia hanya menjawab, saya akan pastikan mereka bahagia. Dunia ini, bukan satu-satunya dunia yang bisa mereka tinggali. Dan di malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkan hutan, Mahesa merasa hangat. Bukan karena api, tapi karena tangan kecil Rini menggenggam jari-jarinya dan memanggil pelan. Om Rega, boleh enggak? Aku tidur di rumah Om aja. Malam di Karawang mulai berubah. Bukan karena hujan atau angin, tapi karena sesuatu yang tidak terlihat. Seperti bisikan yang belum terdengar, atau bayangan yang belum tampak. Sesuatu yang datang dari jauh, tapi mendekat perlahan. Namun bagi Rega, malam-malam itu adalah malam yang paling damai sejak ia meninggalkan alas roban. Setelah kejadian Rian sakit, hubungan Rega dan Bunarti tidak lagi sama. Ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Bukan sekadar simpati, tapi perasaan saling percaya yang dalam. Bunarti mulai sering mengajak cucunya duduk lebih lama di warung Rega. Kadang mereka mengobrol sampai pelanggan terakhir pulang. Kadang mereka hanya duduk dalam diam, menikmati suara malam, sambil membiarkan waktu berjalan perlahan. Rega pun tak lagi menyembunyikan perhatiannya. Ia mulai rutin mengantar makanan ke rumah Bunarti setiap pagi. Ia membantu membelikan kebutuhan rumah tangga. Ia memperbaiki pintu rumah kontrakan yang mulai rusak. Bahkan ia mulai mengajari Rian dan Rini membaca dan menulis. Anak-anak itu menyukai Rega dengan cepat. Mereka menyebutnya ayah titipan langit. Kata-kata yang membuat Rega hampir menangis malam itu saat mendengarnya dari mulut kecil Rini. Bunarti sendiri makin sering menunjukkan senyumnya. Ada kehangatan yang kembali ke matanya. Namun, di balik semua itu, ada kegelisahan yang belum diucapkan. Ia tahu, Rega bukan lelaki biasa. Bukan dari cara ia bicara, bukan dari cara ia memperlakukan orang. Tapi dari sorot matanya, yang seolah menyimpan waktu 1000 tahun. Malam itu, ketika warung sudah tutup dan Rega membersihkan wajan dengan air yang mulai dingin, Bunarti duduk di bangku plastik sambil memeluk lututnya. Ia memandang Rega lama, lalu bertanya pelan. Nak, boleh ibu tanya sesuatu? Rega mengangguk, tanpa menoleh. Kamu, sebenarnya siapa? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tidak berat, tidak memaksa, tapi dalam dan tajam. Rega berhenti menyeka wajan. Ia menatap langit, lalu menjawab perlahan. Saya bukan siapa-siapa, Bu. Tapi saya, bukan dari sini. Bunarti menatapnya dalam diam. Ia tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk kecil, lalu berkata, Ibu tahu. Tapi ibu juga tahu, kamu bukan orang jahat. Kamu datang bukan untuk menyakiti. Rega tersenyum. Saya datang karena kesepian. Tapi saya tinggal karena merasa pulang. Tak ada yang berkata apa-apa lagi malam itu. Tapi sejak saat itu, antara Rega dan Bunarti, tak ada lagi jarak yang perlu dijelaskan dengan kata-kata. Mereka hanya berjalan berdampingan, saling menjaga. Namun dunia tidak selalu membiarkan kebahagiaan berjalan tanpa gangguan. Malam-malam berikutnya, Rega mulai merasa sesuatu yang mengusik batas dunia. Di kejauhan, dari arah barat daya, angin datang dengan bau asin. Seperti bau laut. Tapi ini bukan angin biasa. Ia membawa bisikan. Suara yang hanya bisa didengar oleh makhluk gaib. Bisikan itu berasal dari selatan. Dari Laut Selatan. Dari wilayah kekuasaan yang pernah mencuri cintanya. Nyi Roro Kidul. Rega tahu, keputusannya untuk hidup di dunia manusia tidak akan luput dari pengawasan para jin penguasa. Terutama dari mereka yang tak ingin batas antara dunia gaib dan manusia menjadi kabur. Dan ia benar. Suatu malam, saat sedang mengantar makanan ke rumah Bunarti, Rega merasakan kehadiran lain di gang sempit itu. Langkah kakinya melambat. Cahaya lampu jalan meredup sedikit. Ia menoleh, dan melihat sosok lelaki tua bersorban berdiri di ujung gang, diam menatapnya. Bukan manusia. Rega tahu pasti. Sosok itu bicara tanpa membuka mulut. Kau terlalu jauh, Mahesa. Dunia manusia bukan tempatmu.
Rega tidak menjawab. Ia hanya menunduk sedikit, memberi hormat, lalu berjalan lewat. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Beberapa hari kemudian, gang di tempat warung Rega berdiri mulai berubah. Ayam peliharaan warga mati mendadak. Kucing-kucing hilang. Anak kecil demam tanpa sebab. Orang-orang mulai berbisik, ada yang aneh di kampung itu. Bu Narti pun mulai merasa ada sesuatu yang mengikuti. Suatu malam, ia melihat bayangan di jendela kamarnya. Bukan maling, bukan manusia, tapi hitam, tinggi, dan menghilang begitu dikejar. Rian dan Rini pun mulai mengigau saat tidur. Menyebut nama, Ratna. Dalam mimpi, Bu Narti bingung. Mereka tidak pernah mengenal siapapun bernama Ratna. Rega tahu, waktunya hampir habis. Ia tidak bisa terus menyamar. Dunia jin telah menemukan jejaknya. Mereka tidak akan diam. Terutama Nyi Roro Kidul. Malam itu, Rega memutuskan untuk bicara. Ia membawa Bu Narti dan cucu-cucunya ke taman kecil di pinggir kota saat malam sudah larut. Mereka duduk di bangku batu. Rega menatap langit. Bu Narti, katanya, ada hal yang harus ibu tahu. Tapi saya mohon, jangan takut. Bu Narti menatapnya. Kamu mau bicara soal siapa dirimu sebenarnya? Rega mengangguk. Saya bukan manusia, Bu. Saya jin. Penjaga hutan di tempat yang disebut Alas Roban. Nama asli saya Mahesa. Bu Narti tidak langsung kaget. Ia hanya menunduk. Lalu bertanya pelan, kamu yang menyembunyikan luka, dan sekarang datang mencari kebahagiaan. Rega menoleh cepat. Matanya terbelalak. Ibu tahu. Ibu tua, Nak. Tapi batin ibu tidak buta. Sejak pertama melihatmu, ibu tahu kamu bukan orang biasa. Tapi ibu juga tahu, kamu bukan dari golongan yang gelap. Rega merasa dadanya hangat. Ada air yang hampir jatuh dari matanya. Ibu, saya mencintai ibu. Saya ingin hidup bersama. Bukan di dunia ini saja, tapi di dunia saya. Dunia yang bisa saya jaga, agar aman untuk cucu-cucu ibu. Mereka bisa tumbuh tanpa takut kelaparan. Tanpa harus kehilangan siapapun lagi. Bu Narti terdiam lama. Ia memeluk Rian dan Rini yang tertidur di pangkuannya. Aku sudah tua, Nak. Tapi aku tahu, bukan umur yang bikin hidup jadi panjang. Tapi rasa. Dan bersama kalian, aku merasa hidup lagi. Rega menggenggam tangan Bu Narti. Kalau ibu bersedia, saya akan membawa kita ke dunia saya. Dunia jin. Tapi tidak seperti yang dibayangkan orang. Di sana tidak ada kegelapan. Tidak ada rantai. Hanya taman, sungai, dan waktu yang tidak memburu. Ibu percaya. 3 kata itu menggetarkan seluruh tubuh Rega. Namun mereka tak tahu, bayangan dari Laut Selatan telah menyusup lebih dekat. Dan malam terakhir di dunia manusia akan segera tiba. Malam itu langit Karawang gelap sekali. Awan bergulung, tapi tak hujan. Udara terasa berat, seperti menahan sesuatu yang belum dilepaskan. Angin tidak bergerak. Binatang-binatang diam. Hening yang tidak biasa menyelimuti gang sempit tempat Rega biasa berjualan nasi goreng. Gerobak itu masih berdiri, tapi malam ini tak ada wajan panas atau nasi harum. Rega duduk bersila di depan gerobaknya yang kini sudah ditutup tirai kain. Di hadapannya, sebuah mangkuk kecil berisi air dari mata air Alas Roban, dikelilingi daun kering dari hutan jin. Di langit, 1 bintang tampak berkedip cepat, seolah menjadi penanda, malam ini bukan malam biasa. Bu Narti ada di dalam rumah, bersama Rian dan Rini yang sedang tertidur. Ia sudah tahu malam ini akan datang. Rega telah memperingatkan bahwa batas antara 2 dunia akan terbuka. Dan bukan hanya untuk Rega. Dunia jin telah mengendus kehadiran Mahesa di dunia manusia. Dan malam ini, Nyi Roro Kidul akan datang, bukan sekadar mengusik, tapi menuntut. Ia ingin Rega kembali, atau binasa. Rega berdiri. Ia memandang ke arah selatan, dan angin mulai bergerak. Pelan, lalu kencang. Udara membawa bau laut. Dan di balik hembusnya, suara seperti gelombang, meski Karawang jauh dari pantai. Lalu tanah bergetar pelan. Dari ujung gang, muncul kabut hijau yang merayap perlahan. Di dalamnya,
Sosok-sosok hitam bergerak, tak berbentuk jelas, tapi penuh niat buruk. Mereka bukan jin biasa. Mereka adalah pengawal kerajaan selatan. Makhluk yang hanya bergerak jika diperintah langsung oleh ratunya. Dan di antara mereka, berdiri sosok perempuan dengan rambut panjang menyapu tanah. Gaun hijau tua berkibar meski tak ada angin. Matanya seperti permukaan laut yang dalam, tenang tapi mematikan. Nyi Roro Kidul telah datang. Rega berdiri tegak. Tubuhnya mulai bersinar. Ia tak lagi terlihat seperti pemuda penjual nasi goreng. Tapi Mahesa, jin agung penjaga hutan, yang kini berdiri sebagai pelindung terakhir antara keluarganya dan kegelapan masa lalu. Mahesa, kata Nyi Roro Kidul, suaranya seperti dua suara yang bertumpuk menjadi satu. Kau melanggar batas. Kau mengikat cinta dengan manusia. Dunia kami tidak mengizinkan. Rega tidak mundur. Aku tak ingin kembali. Aku bukan bagian dari istanamu. Aku sudah memilih jalan sendiri. Ratu Laut tersenyum. Senyum yang dingin. Cinta tak membuatmu kuat, Mahesa. Ia membuatmu lemah. Tapi kekuasaan membuatmu kejam, jawab Rega, tenang tapi tajam. Gelombang aura dari dua makhluk gaib itu bertabrakan di udara. Lampu jalan padam. Daun-daun beterbangan. Anjing menggonggong dari kejauhan. Dan dari dalam rumah, Bu Narti membuka jendela pelan, melihat dengan mata yang tak lagi takut. Ia memeluk kedua cucunya erat. Dalam hatinya, ia berdoa dalam diam. Kepada Allah, kepada cinta, dan kepada siapapun yang bisa mendengar, agar malam ini bukan akhir. Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya. Dari udara, air laut terwujud dalam bentuk tombak panjang yang melayang di atas kepalanya. Sekali lempar, bisa memusnahkan satu desa. Rega mengangkat tangannya juga, tapi bukan untuk menyerang. Ia menebar kabut perak yang berasal dari jantung alas roban. Kabut itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk melindungi. Untuk menyelubungi Bu Narti dan anak-anak agar tidak tersentuh oleh apapun yang terjadi malam ini. Lalu serangan dimulai. Tombak laut dilempar. Rega melompat ke udara, menangkisnya dengan tangan kosong. Tubuhnya berkilat. Di balik kulit manusianya, sisik perak Mahesa muncul. Ia meluncur ke tanah, menghantam para penjaga jin hitam yang mulai menyerbu dari segala arah. Pohon-pohon kecil di gang itu tumbang. Genting rumah beterbangan. Tapi Rega tetap berdiri. Di balik tubuhnya, rumah Bu Narti masih utuh. Kabut pelindungnya kuat. Tapi waktunya terbatas. Pertarungan berlangsung cepat. Rega tidak berniat membunuh. Ia hanya ingin bertahan. Tapi serangan datang terus, dari arah yang tak terduga. Dan saat tubuhnya mulai melemah, saat pukulan demi pukulan mulai menembus pertahanannya, suara kecil terdengar dari dalam rumah. Om Rega? Itu suara Rini. Om Rega, jangan kalah. Suara itu seperti cahaya. Dan cahaya itu masuk ke dalam tubuh Rega. Menguatkannya. Mengembalikannya. Karena cinta bukan hanya datang dari pasangan. Tapi juga dari anak-anak yang percaya, dari orang tua yang berharap, dan dari hati manusia yang tulus. Mahesa berdiri lagi. Kali ini bukan sebagai jin yang terusir. Tapi sebagai ayah. Sebagai pelindung. Ia melepaskan aura terakhirnya. Mantra kuno yang hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Dari tubuhnya, cahaya putih menyebar ke seluruh gang. Menyapu bayangan hitam. Menembus kabut laut. Mencairkan kekuatan dari selatan. Dan saat cahaya itu mencapai Nyi Roro Kidul, ia mundur selangkah. Bukan karena takut, tapi karena tak lagi bisa mengikat. Aku tidak membunuhmu, Mahesa. Tapi kau tak bisa kembali ke dunia jin, katanya. Rega mengangguk. Aku tak akan kembali. Nyi Roro Kidul melangkah mundur. Sosoknya larut bersama kabut. Para pengikutnya menghilang. Dan malam kembali tenang. Langit perlahan terbuka. Bintang-bintang muncul. Angin kembali berembus. Dan lampu jalan menyala satu persatu. Bu Narti membuka pintu rumah. Rian dan Rini berlari memeluk Rega yang kini kembali mengenakan bentuk manusianya. Tubuhnya luka. Tapi ia tersenyum. Om Rega menang, kata Rian. Rega mengangguk. Ia menatap Bu Narti. Aku tak bisa kembali ke dunia jin, Bu. Tapi aku juga tak ingin pergi dari sini.
Bu Narti menatapnya dalam. Kita tidak butuh dunia lain, Nak. Asal kita bersama, dimanapun kita tinggal, itu rumah. Rega menangis. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, air mata jatuh dari matanya. Bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya, ia pulang. 3 bulan kemudian, warung nasi goreng Rega kembali berdiri. Kali ini lebih besar. Di sebelahnya ada meja kecil tempat Rian dan Rini menggambar sambil menunggu pelanggan datang. Bu Narti duduk di bangku panjang, sesekali membantu membungkuskan pesanan. Warga tak pernah tahu apa yang terjadi malam itu. Tapi mereka bilang, sejak malam itu, gang kecil itu jadi lebih terang. Lebih teduh. Seperti ada penjaga tak terlihat yang melindunginya. Dan bagi Rega, itulah dunia yang ia pilih. Bukan karena aman, tapi karena ada cinta yang bisa ia jaga selamanya.